Assalamualaikum, kembali jumpa bersama aku teman-teman di pagi yang cerah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Topik video pagi ini adalah tentang manfaat berbicara sendiri atau ngobrol dengan diri sendiri, terutama diucapkan ya. Kalau semacam melamun atau berbicara dalam hati itu saya kira banyak manusia yang melakukan, dan barangkali frekuensi atau tingkat keseringannya cukup sering. Tapi untuk yang mengobrol dengan nada atau suaranya keras, pada diri sendiri, berbicara pada diri sendiri, bertanya pada diri sendiri, itu barangkali ya juga banyak, cuma suaranya mungkin nggak terlalu keras, dan tingkat kerutinan atau frekuensinya mungkin juga nggak terlalu kerap ya, nggak terlalu sering. Bagi kalian yang malu berbicara pada diri sendiri, bertanya pada diri sendiri saat gugup atau saat kondisi-kondisi yang tidak tenang atau semacamnya itu ya, karena mungkin di rumah banyak orang, kondisi sepi itu jarang gitu, untuk berbicara di depan cermin, di depan kaca cermin seperti itu, atau saat di kamar mandi, saat berkendara, saat di tidur rebahan gitu, mungkin nadanya kurang keras sehingga barangkali kurang begitu puas, atau bahasa Jawanya itu marem. Ya, salah satu caranya adalah dengan membuat konten video seperti ini, teman-teman. Ini kan semacam berbicara sendiri sebetulnya menurut aku dari satu sisi. Tapi di sisi lain, bisa juga dalam hatinya itu seolah-olah mengajak berbicara pada kalian yang sedang menonton video ini ya. Tapi eh, menurut aku juga sisi dari berbicara sendiri tetap ada sih gitu. Ya, untuk melatih kebahagiaan diri, menenangkan diri sendiri, meluapkan sesuatu yang terpendam dalam diri dengan membuat konten video seperti ini. Berdasarkan pengalaman pribadiku, itu bisa bikin bahagia, bisa bikin hati tenang, bisa bikin lega gitu teman-teman ya. Ya meskipun nggak bahagia-bahagia banget, misalkan sama bahagianya saat melihat hijau-hijauan, melihat suasana yang asri, yang hijau, melihat suasana yang baru yang belum pernah dilihat, itu mungkin masih kalah. Cuma untuk menanggulangi atau untuk mencegah hal-hal yang lebih parah lagi, misalkan trauma, mengenang trauma masa lalu, terus depresi atau kondisi stres, itu dengan cara berbicara, membuat konten video seperti ini bisa menanggulangi tingkat keparahan gangguan mental teman-teman seperti itu. Jadi bagi kalian yang barangkali, terutama ibu-ibu, emak-emak, atau siapapun yang mengalami kondisi kesendirian, maupun kesepian. Kesendirian sama kesepian itu berbeda ya teman-teman. Kesendirian itu berarti memang karena dia itu mempunyai kesadaran, mempunyai pilihan, atau memutuskan untuk bersendiri agar terbebas dari gangguan-gangguan, atau agar leluasa untuk berekspresi, untuk berkreasi. Sedangkan kesepian itu kondisi dia itu ingin sesuatu keramaian, ingin sesuatu kebahagiaan, tetapi tidak didapatkan teman-teman, seperti itu, terutama terkait dengan orang lain, sehingga dia itu dikucilkan, merasa ditinggalkan, merasa dijauhi gitu ya. Kalau kesendirian itu karena dia itu memang memilih dan sadar bahwa aku lebih nyaman untuk sendiri daripada bersama orang lain gitu. Kalaupun bersama orang lain itu hanya orang-orang tertentu saja, seperti itu. Jadi baik siapapun yang mengalami kondisi kesendirian maupun kesepian, sehingga jarang berhubungan, jarang berkomunikasi, jarang bercanda kepada orang lain gitu ya, atau bersama orang lain, salah satu cara yang ampuh menurut pengalaman pribadiku adalah membuat konten video ini teman-teman, seperti itu. Ya kalau memang memungkinkan, misalkan memang benar-benar sendiri dan sepi, berbicara di depan cermin juga bukan masalah, seperti itu. Kalau aku kadang-kala jujurnya kadang, eh, saat berkendara itu pernah bertanya pada diri sendiri, pernah berzikir, pernah berdoa pada Allah, pernah memotivasi diri sendiri gitu ya. Aku kan berkendara pakai helm gitu,
seperti itu. Nah, kalau aku saat membuat konten seperti ini, durasi maupun frekuensiku ngomong sendiri saat melamun dalam tanda kutip, baik itu berkendara atau dimanapun, itu berkurang teman-teman, karena eh, kompensasinya sudah terpuaskan di saat membuat konten video ini. Kalau tidak membuat konten video sama sekali atau jarang, itu biasanya aku akan sering untuk berbicara pada diri sendiri di depan cermin, terus saat rebahan, saat berkendara, atau di kamar mandi, seperti itu. Itu dulu teman-teman dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi kalian yang merasa sendiri atau sepi, untuk tetap menjaga kewarasan dengan cara berkomunikasi teman-teman, baik itu dengan diri sendiri maupun membuat konten video ini semacam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.